Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana menggelar seminar nasional yang bertajuk From One Health to NTT Rabies Free di Hotel Aston Kupang, Sabtu 1 Juli. Dekan FKKH Undana, Dr. Kristina Olilada, M. Gizi mengatakan, kasus rabies yang meningkat di Kabupaten TTS menjadi perhatian bersama. Karena itu, perlu ada tindak lanjut serius untuk mencegah adanya peningkatan, bahkan korban jiwa. Ia berharap, adanya seminar tersebut dapat membekali mahasiswa FKKH yang akan turun ke masyarakat untuk mengedukasi masyarakat terkait rabies. Di samping itu, terdapat 5 narasumber yang dihadirkan dalam seminar tersebut diantaranya, Dr. Diana Agustina Wuri MSI, Dr. Dr. Inyoman Dibia MP dari Balai Besar Veteriner Denpasar, Dr. Iketut Agus Somia SPD KPT Finasim, dan ada pula narasumber dari pemerintah Provinsi NTT, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Ruklais Kodat dan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan, Melki Angsar. Dr. Dibia dari BBVet Denpasar mengatakan, hingga Juni 2023, baru 23 sampel otak anjing dari Kabupaten TTS yang diterima oleh BBVet. Dari 23 sampel tersebut, baru 10 sampel yang dinyatakan positif rabies. Menurutnya, hal itu tidak sebanding dengan kasus gigitan yang terjadi di TTS di mana telah lebih dari 600 kasus. Dr. Dibia menjelaskan, dengan pengujian frozen antibody teknik W, sampel otak diambil oleh Dinas Peternakan dari anjing yang menggigit atau diduga terinfeksi rabies. Sayangnya, sampel yang diperiksa beda jauh dengan ratusan kasus yang sudah terjadi. Harus ada pemetaan penyakit. Menurutnya, salah satu kendala adalah penelusuran anjing yang menggigit. Di mana setelah menggigit, anjing berlari hilang entah kemana. Kiriman sampel dari TTS ke BBVet Denpasar membutuhkan waktu. Di mana moda transportasi yang bisa memakan waktu berhari-hari. Ia menjelaskan, di masing-masing provinsi memiliki laboratorium veteriner, begitupun di NTT. Namun, lab veteriner di Kupang masih perlu didukung dengan alat dan bahan uji. Sehingga dengan begitu, maka tidak perlu mengirimkan sampel jauh hingga ke Denpasar. Tinggal didukung dengan sarana-prasarana yang signifikan. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan NTT, Melki Angsar menyebut, memang sampel yang diambil tidak sebanyak yang diharapkan pihaknya. Hal itu tidak sebanding dengan kasus gigitan. Sampel yang berhasil diambil petugas itu tidak banyak. Sebab, anjing setelah menggigit hilang dari pantauan. Ia menyebut, apabila anjing tidak tertangkap, maka korban yang digigit dipastikan mendapatkan vaksin sebanyak 4 kali. Ia juga menuturkan, untuk eliminasi anjing sendiri belum ada data berapa jumlahnya. Ia menegaskan, apabila tidak ingin mengikat mengandangkan anjingnya, maka pilihannya adalah dibunuh. Sementara untuk lab veteriner di Kupang, sudah tersedia alat untuk mulai dioperasikan. Namun, masih akan diperlengkapi dengan pelatihan metode DRT yang akan dilaksanakan pada 3 Juli mendatang. Menurut Dr. Diana, penularan rabies dari gigitan anjing, dapat menginfeksi semua hewan berdarah panas khususnya mamalia, aves hingga hewan lainnya. Meskipun sangat jarang, rabies juga dapat tersebar tanpa melalui gigitan, seperti melalui inhalasi. Sementara itu, untuk gejala klinis pada anjing, ada 3 tipe yaitu, tipe ganas, tipe tenang dan tipe asimptomatik. Ia menjelaskan, ada tahapan hewan terkena rabies, mulai dari 1 sampai 3 hari hewan mulai menyendiri. Kemudian hari ke-5 sampai 7 anjing mulai menyerang. Kemudian, tahap terakhir, hewan mengalami kelumpuhan dan kematian.
Menurutnya, vaksinasi merupakan pencegahan paling manjur. Minimal 70% vaksinasi anjing sudah cukup. Namun, permasalahan terus dihadapi, seperti stok vaksin, kemudian kapasitas vaksinator, kemudian masalah efektivitas vaksinasi. Menurut Dr. Hadiana, vaksinasi yang tidak efektif akan mempengaruhi antibodi yang terbentuk, yaitu hanya 49%. Cerita dengan akal akademik, tapi saya mewakili masyarakat untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Karena itu, menurutnya, konsep One Health, di mana semua hewan anjing yang menggigit harus ditangkap, kemudian diobservasi 10-14 hari. Kepala Dinas Kesehatan NTT, Ruth Laiskodat menegaskan agar ketika mendapatkan kasus gigitan, maka harus segera mencuci dengan deterjen di air mengalir. Ruth pun mengatakan, untuk ketersediaan vaksin manusia masih terpenuhi. Sehingga, setelah mencuci bekas gigitan, harus segera mendatangi rumah sakit atau puskesmas terdekat. Cerita dengan akal akademik, tapi saya mewakili masyarakat untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Dirinya berharap, para mahasiswa yang hadir bisa menyebarluaskan informasi yang edukatif kepada masyarakat terkait penanganan gigitan rabies tersebut. Untuk laporan kasus rabies di TT sendiri hingga 1 Juli 2023, sudah ada 650 kasus gigitan, tersebar di 30 kecamatan dan 164 desa.